Di zaman yang serba modern ini, semua kegiatan manusia ditunjang dengan keberadaan energi. Energi menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengingat keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga ketika tidak ada energi, maka semua aktivitas manusia akan terhambat. Menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 berkisar 265 juta jiwa dan terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya akan diiringi dengan peningkatan jumlah konsumsi energi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan data dari British Petroleum Global yang mengatakan bahwa peningkatan konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,9% per tahunnya. Peningkatan ini berbanding terbalik dengan ketersediaan energi yang semakin menipis, seperti halnya energi fosil yang bersifat tak terbarukan sebagai bahan baku energi listrik yang digunakan masyarakat. Pemanfaatan listrik di masyarakat dapat kita lihat dari rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara masyarakat yang telah mengakses listrik dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Mari kita lihat rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2018 yang telah mencapai 97,78%. Satu angka yang besar, bukan? Namun ketika kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia berada pada posisi kelima setelah negara Vietnam, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan juga Singapura. Terlebih lagi, Indonesia masih memiliki dua provinsi dengan elektrifikasi di bawah rata-rata, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rasio elektrifikasi sebesar 59,85% dan juga Provinsi Papua dengan rasio elektrifikasi 61,42%. Dua provinsi ini memiliki karakteristik dengan banyak wilayah pedesaan dan pulau terpencil. Oleh karena itu, perlu adanya energi lain yang mampu meningkatkan rasio elektrifikasi pada pedesaan dan daerah terpencil di Indonesia. Salah satunya adalah energi terbarukan. Namun, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sangatlah rendah dengan ketersediaan energi yang melimpah. SGRIS, Smart Grid Renewable Energy System, hadir sebagai pengembangan jaringan listrik cerdas yang bersumber dari energi terbarukan dan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi pedesaan dan pulau terluar Indonesia. Smart Grid mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen, agar lebih efisien, berkelanjutan, ekonomis, dan aman. Lantas apa perbedaan antara smart grid dengan conventional grid seperti yang kita rasakan saat ini? Selama ini, pengelolaan energi listrik di masyarakat hanya dilandaskan pada satu arah saja atau satu komunikasi saja. Artinya, ketika suplai listrik diberikan oleh pembangkit listrik kepada masyarakat, maka transportasi listrik berhenti pada saat itu juga. Sangat disayangkan, masyarakat tidak bisa melakukan kontrol terhadap jumlah energi listrik yang mereka habiskan per bulannya. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat sering dikagetkan dengan jumlah tagihan listrik mereka yang begitu tinggi di akhir bulan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa melakukan kontrol terhadap energi listrik yang mereka habiskan. Maka dari itu, Smart Grid menawarkan sebuah solusi baru. Masyarakat dapat mengetahui jumlah energi listrik yang mereka habiskan pada periode tertentu, sehingga penghematan energi listrik dapat terjadi. Berbeda halnya dengan Smart Grid, jaringan cerdas ini memiliki 3 komponen teknologi utama, yaitu ada tenaga listrik, informasi, dan telekomunikasi. Ketiganya saling berintegrasi untuk membentuk suatu komunikasi dua arah antara penyedia listrik dengan para konsumen. Sehingga, dengan adanya Smart Grid ini, masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap jumlah energi listrik yang mereka habiskan per bulannya. Namun, ini saatnya masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat bertransaksi jual beli dengan pemerintah. Artinya, ketika jumlah energi listrik yang dihasilkan masyarakat bersisa di akhir bulan, maka sisa energi listrik inilah yang dapat kita jual kepada pemerintah dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang pemerintah tawarkan. Sehingga, dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal, masyarakat memiliki motivasi untuk dapat cinta terhadap energi terbarukan mereka sendiri. Rancangan Smart Grid memiliki baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi cadangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Apabila salah satu pembangkit listrik tidak mampu menyuplai listrik kembali,
Maka energi yang telah tersimpan pada baterai terdistribusi secara otomatis dengan bantuan software dan sensor yang terintegrasi pada setiap pembangkit listrik. Pembangkit listrik utama dalam rancangan ini memanfaatkan potensi energi terbarukan yang ada di daerah pedesaan dan pulau terluar di Indonesia. Smart Grid memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan merespon masalah yang terjadi pada sistem jaringannya melalui interaksi sensor-based control secara real-time. Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan distribusi pada suatu wilayah, maka secara cepat base control akan melakukan backup condition dengan reroute system. Hal ini dapat memberikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi konsumen. Pelaksanaan SGRIS perlu melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian SDM untuk mengintegrasikan program SGRIS di berbagai daerah. Jaringan ini juga perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi berbagai kejadian cybercrime di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, SGRIS juga mengharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bekerja sama menyukseskan akses listrik yang menyeluruh di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, ayo kita optimalkan pemanfaatan energi terbarukan untuk Indonesia yang berdikari.